88. Lanita melihat ponsel Sean yang masih terus saja menyala tiada henti. Sudah 2 kali dia menerima telepon dari 2 orang wanita pagi-pagi sekali, bahkan Sean masih mandi. Dua-duanya dari perempuan bernama Jenny dan Permata. Lalu sekarang yang menghubunginya adalah Ayudhya. Gadis manis nan mungil itu duduk cemberut menatap layar ponsel Sean. Malas mengangkat telepon untuk yang ketiga kalinya. Dia segera mengetuk pintu kamar mandi. "Sayang, bisa cepat sedikit? Aku sudah tak tahan." Lanita mengetuk pintu kamar mandi tanpa jeda. Sean muncul di balik pintu kamar mandi. "Masuklah!" ucap Sean dengan rambut penuh busa serta tubuh basah terekspos sempurna. Lanita menutup wajah. Dia malah kembali berbalik meninggalkan kamar mandi. Katanya sudah tak tahan. Tak tahan mau apa? Panggil Sean malah melebarkan pintu kamar mandi. "Ih, sana cepat selesaikan mandimu!" Gerutu Lanita kembali bergelung di bawah selimut. Sean terkekeh. Dia senang menggoda Lanita dengan tubuhnya yang tanpa busana. Lani masih saja selalu malu-malu padahal sudah berapa malam mereka habiskan bersama. Lanita mengintip ponsel Sean di atas bantal sebelahnya. Posisinya sudah tak lagi menyala. Lanita menghela napas lega. Dia memejam tapi hatinya menggerutu. Tak lama Sean sudah selesai mandi, dengan handuk yang melilit setengah pinggang ke bawah, Sean berdiri di depan Lanita yang meringkuk. "Aku sudah keluar, tadi minta aku cepat-cepat. Giliran aku sudah keluar, kamu malah asyik diam meringkuk. Sebenarnya kamu tak tahan apa? Tak tahan dengan cumbuan pagi, ya?" Sean duduk di tepi tempat tidur lalu tangannya aktif menyelusup ke dalam kaos yang dikenakan Lanita. Lanita menepis pelan. Dia mendekatkan ponsel pada Sean. "Siapa Jenny, Permata dan Ayudhya?" Sean mengernyit seraya memeriksa ponsel. "Oh, rekan bisnis," jawab Sean kalem. "Masa pagi-pagi jam 5:30 telepon? Ini masih di luar jam kerja, loh!" Gerutu Lani. Sean mesem. Dia menyingkap selimut Lani. "Ya, mereka memang sedikit ada perhatian khusus padaku," kekeh Sean. "Tuh, kan?" Lanita menepis lagi pelukan Sean. "Hari ini memang ada pertemuan dengan Permata dan Ayudhya. Kamu ikut aku, ya?" pinta Sean. "Pertemuan apa?" "Bisnis dong, sayang. Memang kau pikir pertemuan apa?" Sean naik ke tempat tidur dan memaksa Lani menempel pada tubuhnya. "Mereka diundang ke pernikahan kita, ya?" tanya Lani. Sean menggeleng. "Makanya kamu ikut, biar mereka percaya aku sudah ada yang punya." Sean melingkarkan tangannya ke pinggang Lani yang membelakanginya. "Tidak usah. Aku di rumah saja." Lani memberenggut. Jemari Sean bergerak ke atas dan bermain di bola-bola kenyal milik Lanita. Lanita diam. Dia memang sedang cemburu, tapi sentuhan Sean cukup mampu membuat rasa kesalnya sedikit teredam. Sean hendak membuka kaos Lanita, tapi Lani menepisnya. "Sana pakai baju. Nanti telat." Sean tak peduli. Dia tetap membuka kaos Lanita dan mencumbui istrinya pagi itu hingga Lanita melenguh nikmat seraya menjambaki rambut Sean. Karena setengah jam sudah berlalu, tapi Sean masih saja betah bermain di benda kenyal kesayangannya. Lanita mendorong paksa kepala Sean. "Katanya mau ada pertemuan dengan para penggemar. Ini sudah setengah jam masih saja gangguin aku, ih!" Kedua mata Sean memerah. Dia menghujani wajah Lani dengan ciuman dan berakhir dengan pagutan kuat di bibir Lani. "Ya ampun, bibirku bengkak," keluh Lani. Sean terkekeh. Dia bangkit dari tempat tidur dan segera menuju walk-in closet. Sementara Lani hanya menghela napas pasrah melihat tanda merah yang tersebar di area dadanya. Tanda merah yang kemarin-kemarin saja masih belum hilang sepenuhnya, kini tanda merah tanda kepemilikan Sean atasnya kian bertambah. Apa perempuan yang sudah menikah area dadanya selalu penuh dengan tanda merah?
Cicit Lanita melihat Sean sudah mengenakan celana panjang. Sean tersenyum nakal. Kau senang aku buat tanda merah setiap hari? Tanya Sean. Lanita tersipu. Pipinya kemerahan. Ah, Sean selalu suka jika Lani sudah tersipu malu-malu. Lanita kembali cemberut. Kau hanya boleh membuat tanda merah padaku saja. Jangan pada yang lain. Ancam Lani. Sean mesem. Ya tentu saja. Aku ini keturunan Aji Saka yang terkenal di dunia bisnis, sangat setia pada istrinya dan tidak terlibat skandal dengan wanita manapun. Makanya aku salut pada Papa, mampu membungkam Avalon selama ini. Terbukti Papa sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Avalon. Papa hanya dijebak. Kesetiaan Papa pada mamaku tidak pernah diragukan. Jadi, aku pastinya akan mengikuti jejak Papa, sayang. Janjiku hanya satu wanita dalam hidupku. Tandas Sean. Kita tidak akan setia karena janji, kita akan setia karena cinta. Sanggah Lanita. Loh, aku kan memang mencintaimu, sayang. Kamu satu-satunya wanita yang sudah Tuhan takdirkan untukku. Sean sudah selesai memakai kemeja. Lanita mengerucutkan bibirnya. Dia memperhatikan suaminya yang sungguh secara visual begitu memabukkan siapapun wanita yang melihatnya. Kenapa? Aku tampan, ya? Kekeh Sean. Lanita mencebik. Dia memalingkan wajah ke arah lain. Jauh hari dan Rashid bilang, kembalinya mata kamu yang bisa melihat dan sudah aktif di perusahaan adalah magnet bagi para kaum hawa. Ujar Lani. Ya, memang. Itulah kenapa kemarin aku merasa damai dan tentram saat berpura-pura buta. Tidak banyak yang menggangguku. Nyaman sebetulnya, tapi karena aku sudah menemukan belahan hatiku, aku harus kembali bekerja. Banyak orang yang bergantung kepadaku, sayang. Aku tak mungkin seperti kemarin lagi, berdiam diri dan menyerahkan semuanya pada asisten-asistenku. Apa benar aku satu-satunya pilihan? Tanya Lanita. Kamu itu bukan pilihan, sayang. Kamu itu sudah menjadi takdirku. Sean menimang-nimang hendak memakai jam tangan yang mana. Lanita turun dari tempat tidur dan memilihkan dasi untuk suaminya lalu memasangkannya. Sean sekali lagi meraup dagu Lanita dan melumat bibir merah istrinya dengan lembut dan penuh cinta. Papa itu adalah simbol kesetiaan dan aku adalah keturunannya. Jadi, percayalah padaku. Bersama wanita manapun di luar sana, Lanita Azelia tetaplah bidadari hatiku. Sean mengecup pucuk kepala Lanita. Jangan jumawa. Mudah bagi Allah Sweti. Membolak-balikan hati seseorang. Hari ini kamu cinta mati sama aku. Esok lusa bisa saja berubah. Kau tegur Lanita. Berdoalah agar hati kita tetap satu selamanya. Sahut Sean seraya sekali lagi mengecup pucuk kepala Lanita. Aku sebetulnya ingin bertemu Sharon. Dia harus tahu kalau Ibu Saloma sudah tiada. Ya, minta saja dia ke sini. Kamu jangan keluar-keluar rumah dulu untuk sementara, ya. Apa Sharon mau kalau aku minta ke sini? Pasti mau. Bukankah kau bilang sikapnya sudah mulai bersahabat? Lanita menghela napas keras. Kasihan Sharon. Ayo, kita sarapan. Ajak Sean mengalihkan pembicaraan. Lanita mengangguk dan berjalan dengan menggandeng lengan suami tampannya itu. Di belahan bumi lainnya, Saskia sedang berada di salah satu kedai yang berjejer rapi di tepi pantai. Dia termenung sendirian menikmati suara debur ombak yang saling bersahutan. Seseorang mendekatinya. Noma Saskia! Panggil orang itu. Saskia menoleh. Dia terkejut karena di tempat terpencil yang dia pikir sudah sangat jauh dari Jakarta, ternyata masih saja ada yang mengenalinya. Siapa kamu? Tanya Saskia pada seorang lelaki dengan kacamata hitam dan berperawakan besar. Kamu orang tua Najis Saka? Tanya Saskia. Lelaki itu mengangguk. Apa perintahnya? Saskia sudah bisa menebak. Siapa lagi yang bisa menemukannya di tempat terpencil ini selain orang-orangnya Aji Saka atau Sean?
Membawa kembali Nona Saskia ke Jakarta. Jawab lelaki itu sopan. Saskia mengembuskan napas keras. Kalau aku tidak mau, Nona harus mau. Jawab lelaki itu. Duduklah. Titah Saskia. Lelaki itu duduk di depan Saskia. Pinjami aku ponselmu. Pinta Saskia. Oh, siapa namamu? Nama saya Hilman, Nona. Hilman menyerahkan ponselnya pada Saskia. Saskia membuka fitur pesan lalu mengetikkan sesuatu. Tuan, kenapa mencariku? Aku ingin sendirian saat ini. Bukan balasan yang diterima Saskia melainkan panggilan telepon langsung. Tapi Saskia mengabaikannya. Dia kembali mengetik. Maaf, Tuan. Aku sedang tak punya tenaga untuk berdebat dengan Tuan di telepon. Tapi sungguh, kenapa harus menemukanku? Tulis Saskia lagi. Kembalilah, nak. Aleska mencarimu. Saskia tertegun melihat balasan Aji Saka. Dia menghela napas dalam. Lama Saskia termenung. Aleska memintaku untuk menemukanmu, Saskia. Kau sedang mengandung anaknya, bukan? Pesan Aji Saka muncul. Saskia terkejut. Aleska rupanya mengingat kejadian malam itu dan Aleska tidak membuangnya. Lelaki itu benar-benar bertanggung jawab hendak menjaganya jika terjadi apa-apa. Tuan, tolong sampaikan pada Aleska. Aku sudah tak ingin menemuinya lagi. Kalaupun dia berhasil menemukanku, aku akan sangat frustasi sekali. Kandunganku lemah, aku perlu istirahat yang tenang. Tenang dari segala macam beban pikiran dan juga tenang dari aktivitas apapun. Bisakah dia membiarkanku sendirian? Mana bisa, nak? Bukan hanya dirimu yang merasa frustasi, Aleska pun sangat kehilangan dirimu di sini. Dia nyaris putus asa mengetahui tiba-tiba kau pergi dan tak bisa dihubungi. Balas Aji Saka. Saskia kembali menghela napas dalam. Aku tak ingin kembali ke Jakarta, aku tak mau bertemu Mama. Menyedihkan rasanya lahir dari seorang wanita jahat seperti Mama, Tuan. Lama tak ada jawaban. Saskia menyodorkan kembali ponsel pada Hilman. Terima kasih, Om Hilman. Ujar Saskia. Telepon Hilman berdering. Ini panggilan dari Tuan Aji Saka, Non. Ucap Hilman. Angkaplah. Pinta Saskia. Hilman menerimanya dan mendengarkan ucapan Aji Saka. Saya pergi, Non. Tuan berpesan, jaga kandungan Non Saskia dengan baik dan barusan Tuan Aji Saka sudah mentransfer sejumlah uang ke rekening Nona Saskia. Hilman berpamitan. Saskia lemas. Lagi, Aji Saka lagi-lagi masih berbaik hati padanya padahal jelas-jelas dia adalah anak pembunuh istrinya. Bagaimana, Om? Tanya Aleska pada Aji Saka. Saskia butuh waktu sendiri saat ini. Tenang saja, aku sudah menempatkan beberapa orangku untuk menjaga Saskia di sana. Berikan dia waktu untuk sementara, les. Ucap Aji Saka. Aleska lemas tapi dia merasa lega karena Saskia sudah berhasil ditemukan dan masih berada di tanah air. Kamar Kimbul. Kimbul menatap foto Sharon. Wajahnya kuyu dan sedih. Dia diam-diam mengelus wajah Sharon dalam foto. Aku sudah membunuh ibumu. Bagaimana ini? Maaf, aku tidak tahu jika ibumu bekerja sama dengan perempuan iblis yang sudah merenggut kebahagiaanku, membuat ayahku tak peduli lagi dengan ibuku yang sakit keras saat itu dan berakhir meninggal. Tangan Kimbul terkepal. Dia menunduk dalam. Aku harus menemukan perempuan itu bagaimanapun caranya. Ke ujung dunia pun akan aku cari. Aku pasti akan menemukannya. Tekad Kimbul sudah mengakar dalam hati. Kimbul kembali membelai wajah Sharon dalam foto. Kau gadis yang cantik. Kimbul bergumam pelan, ada senyum kecil di sudut bibirnya. Maafkan aku karena kematian ibumu berakhir di tanganku. Aku akan menjagamu dari jauh, Sharon. 89. Syah, sepulang kuliah bisa mampir ke rumah, enggak? Tanya Lanita di telepon.
Ke rumah siapa? Rumah Sean. Ada apa di sana? Ada sesuatu yang mau aku sampaikan tapi nggak bisa ditelepon dan aku dilarang keluar rumah oleh Sean. Sahut Lanita. Suamimu itu terlalu banyak drama, terlalu banyak khawatir. Baru juga tahun ajaran baru di kampus, kamu sudah harus bolos-bolos. Gerutu Sharon. Lanita terkekeh. Ada alasan kuat kenapa Sean khawatir aku keluar-keluar rumah. Sanggah Lanita. Alasannya Sean hanya terlalu bucin. Dengus Sharon. Ya apapun itu anggapanmu, terserah. Tapi bisakah nanti ke rumah? Ada yang mau aku bicarain dan itu penting. Jeda beberapa saat. Oke, gimana nanti? Jawab Sharon. Lanita yakin kalau Sharon mau memenuhi permintaannya untuk mampir ke rumah. Sembari menunggu Sharon, Lanita sibuk ikut membantu wedding organizer menata taman belakang menjadi tempat indah untuk acara pernikahan Susanna dan Dimitri. Jam 2 siang, Sharon benar datang. Dia muncul dengan gaya khasnya, dagu terangkat dan wajah sedikit angkuh. Tapi kali ini sorot matanya tampak jauh lebih bersahabat pada siapapun. Lanita merentangkan tangan hendak memeluk Sharon. Sharon menyambut pelukan Lanita dengan pura-pura malas dan wajah judes. Ayo, kita ke teras atas. Ajak Lanita. Sharon berjalan bersisian dengan Lanita. Dia melirik gadis manis di sebelahnya. Bahagia sekali kau berhasil jadi istri konglomerat. Ketus Sharon. Lani menoleh dan tersenyum. Aku doakan kebahagiaanku akan menular padamu. Sika. Cebik Sharon. Lanita sedikit pun tidak merasa terganggu dengan sikap angkuh Sharon. Dia sudah memahami Sharon. Sean pernah bilang, Sharon masih lebih baik dari orang-orang yang kelihatan baik tapi dalamnya busuk. Sediakan makanan enak untukku. Aku harus berhemat habis-habisan sejak dibuang mama dan mantan suami. Pinta Sharon. Tenang saja, Dimitri punya stak makanan enak di rumah ini. Sahut Lanita. Baguslah. Sharon tampak senang dan sedikit bersemangat. Maka Sharon benar-benar menikmati makanan yang disuguhkan Lanita. Dia menyantapnya dengan lahap. Lanita senang melihat Sharon menikmati keberadaannya di rumah Sean. Lani, bagaimana malam pertamamu? Tanya Sharon tiba-tiba. Lani melongo. Kenapa tanya hal itu? Sharon menghela napas keras. Dulu, aku selalu merindukan sentuhan Sean dan aku mati-matian mempertahankan kegadisanku. Tapi percuma, Sean memang tidak mencintaiku. Sudahlah, aku memang tidak terlalu mengharapkan Sean. Kau mau bicara apa? Sharon mengikat rambutnya ke belakang. Lanita bingung harus menyampaikan berita kematian Salomah. Dilihat dari sikap Sharon, jelas Sharon belum mengetahui tentang kabar terbaru ibu kandungnya tersebut. Amen, gimana kabar hatimu? Tanya Lanita ragu-ragu. Sharon mengernyit. Hati? Lanita mengangguk. Hatiku pada suamimu? Lanita menggeleng. Pada Ibu Salomah. Sharon memutar bola matanya jengah. Jangan bahas dia. Tapi dia tetaplah ibu yang sudah melahirkanmu. Sharon menghela napas. Andai dia berubah baik dan membesarkan hatiku, mungkin aku akan luluh. Terakhir bertemu dengannya dia malah mengomporiku untuk balas dendam. Malas aku. Apa kau tahu dia tinggal di mana? Tanya Lanita. Entahlah. Dilihat dari dia masih semangat membuatku menjadi sekutunya, sepertinya dia sehat-sehat saja. Jawab Sharon tak begitu peduli. Ibu Salomah sebetulnya sangat menyayangimu, hanya caranya saja yang salah. Sharon diam tak menyahut. Tapi lalu dia mendesah tak suka. Biar sajalah. Mungkin nanti aku akan menemuinya setelah hatiku baik-baik saja dan dia menyadari bahwa aku tidak ingin melakukan apapun selain hidup tenang.
tapi kamu sudah tak bisa lagi menemuinya. Syah! Sharon mengernyit. Why? Bisik Sharon seraya mendekatkan wajahnya ke wajah Lanita. Ibu Salomah sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jawab Lanita seraya menggigit bibir bawahnya. Sharon mengerjap. Terus dia ada di mana kalau sudah tak ada di dunia ini? Sharon masih belum menyadari maksud ucapan Lanita. Ibu Salomah sudah meninggal, Syah. Lirih suara Lanita. Ekspresi Sharon masih tampak biasa, tapi sedetik kemudian dia terperangah. Meninggal? Desisnya. Lanita mengangguk. Kok bisa? Desisnya lagi. Lanita menepuk bahu Sharon keras. Aduh, kenapa kau memukulku? Sharon meringis. Ibu kandungmu meninggal dan kamu masih bisa sesantai ini? Gerutu Lanita. Sharon mengembuskan napas keras. Ya lalu aku harus gimana? Ya Tuhan, dia sejak bayi merawatmu di rumah Mama Dane, Syah! Lanita mengingatkan. Bagaimana bisa dia meninggal? Tanya Sharon. Entahlah. Tiba-tiba saja Ibu Salomah meninggal di dalam penjara. Mama menjebloskan dia ke penjara akhirnya. Sharon terbelalak. Lanita kembali memukul bahu Sharon. Kamu ini kelihatannya saja lemah lembut tapi sebetulnya ganas. Kenapa senang sekali memukulku? Gerutu Sharon. Apa kamu tidak merasa sedih ibumu meninggal? Lanita protes. Sharon menghela napas kasar. Ceritakan padaku bagaimana kejadiannya dia bisa meninggal di dalam penjara. Titah Sharon. Lanita akhirnya menceritakan semuanya pada Sharon bagaimana Salomah meninggal di dalam penjara. Sharon terpana setelah dia mendengar keseluruhan cerita. Bagaimana ceritanya Omah bisa bekerja sama dengan mantan sekretaris Papa Haji? Gumam Sharon. Lanita hanya mengedikkan bahu. Sharon terdiam beberapa saat. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Jadi aku harus gimana? Harus kehilangan Omah? Tanya Sharon. Lanita gemas sekali pada Sharon. Dia pikir Sharon akan berduka mendengar kabar perginya Salomah. Apa dia sudah dikuburkan? Di mana? Tanya Sharon lagi. Mau ziarah? Nanti ku temani. Tawar Lanita. Bagaimana bisa kamu menemaniku? Sean melarangmu keluar. Gerutu Sharon. Di mana tempat peristirahatan Oma yang terakhir? Sebagai anak yang baik tentu aku harus mengunjunginya, bukan? Lanita menyebutkan sebuah areal pemakaman sekaligus nomor kontak penjaga makamnya. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Sharon keluar dari mobil di depan gerbang area pemakaman. Dia menelpon sang penjaga makam. Pak Yudi, saya sudah di pintu gerbang makam. Apa Pak Yudi sudah membeli bunga yang saya pesan? Oh, oke. Sharon melihat ke kanan kiri pintu gerbang makam. Di sana ada kios sederhana yang menjual aneka macam bunga. Seorang lelaki muncul dari salah satu kios dan menghampiri Sharon. Nona Sharon, saya Yudi. Mari saya antar. Tawar Yudi sang penjaga makam. Sharon mengekor langkah Yudi menuju makam Salomah. Setelah sampai, Yudi memberikan satu botol besar berisi air dan 7 jenis bunga dalam kantong kresek. Bapak saja yang siram dan menabur bunganya. Ucap Sharon. Yudi patuh dengan ucapan Sharon. Sharon berjongkok memandangi nisan Salomah yang terbuat dari kayu. Dia akhirnya menunduk agak lama dan khidmat mengirim doa untuk Salomah dan masih ditemani Yudi. Setelahnya Sharon berbincang-bincang sesaat dengan Yudi lalu menyerahkan amplop berisi uang perawatan makam Salomah. Sharon kembali keluar areal pemakaman setelah berpamitan lirih pada nisan Salomah. Tapi alangkah terkejutnya Sharon karena seseorang sedang mengotak-atik ban mobilnya. Hei, kamu siapa? Kau tegur Sharon. Lelaki muda yang sepertinya sedang membuat ban mobil Sharon kempes itu terkejut.
Tapi secepat kilat lelaki tersebut menjambret tas tangan Sharon dan berlari kencang. Naas, sebuah motor menghadang lelaki itu hingga dia terjatuh. Lelaki yang ada di atas motor segera turun dan memukul lelaki muda tersebut. Setelah lelaki penjambret tas tak berdaya, lelaki bermotor itu mengambil tas Sharon lalu menyerahkannya pada Sharon. "Lekas naik mobil dan pergi dari sini jika urusan Nona sudah selesai," ucap lelaki yang masih mengenakan helm tersebut. "Tapi ban mobilku sepertinya kempes. Tadi lelaki itu sempat mengotak-atik ban mobilku." Ucap Sharon seraya memeriksa ban mobil belakangnya. Lelaki berhelm ikut memeriksa. "Ban mobilnya baik-baik saja, Nona. Sepertinya lelaki itu belum sempat melakukan apa-apa pada ban mobil Nona. Ayo, segera masuk," titah lelaki berhelm. "Terima kasih sudah menolongku," ujar Sharon sungguh-sungguh. Lelaki berhelm itu mengangguk. Sharon masuk mobil lalu melajukan mobilnya diiringi tatapan lelaki berhelm yang kini membuka kaca helmnya. "Kau rupanya sudah mengunjungi makam ibumu, Sharon. Untung saja aku mengikutimu sejak kau keluar dari kediaman keluarga Dharma Wangsa." Kimbul bergumam dalam hati. Agak jauh dari keberadaan Kimbul, Jas mengernyit di dalam mobilnya. Siapa lelaki itu? Sejak tadi dia mengikuti mobil Sharon dan lalu lebih dulu menolong Sharon? 90. Hari ini Lanita memaksa keluar rumah hanya untuk mengantar makan siang untuk Sean. Dia setia menunggui Dimitri selesai menyiapkan menu makan siang untuk Sean. "Kamu besok menikah, Dim?" ujar Lanita. "Iya, Nona," kakeh Dimitri. "Tapi masih sibuk saja masak." "Ya tak apa-apa, semua sudah diurusi Isku," jawab Dimitri. "Isku? Istri kaku," jawab Dimitri. "Kalau kalian bulan madu, bakalan berdebu ini area lebar," ucap Lanita. Dimitri mengekeh. Dimitri sudah meminta dengan penuh rasa hormat pada Sean agar saat dia cuti menikah, area lebarnya tak ada yang boleh menyentuh dan Sean hanya manggut-manggut setuju. Dimitri benar-benar chef kesayangan Sean. "Nona bukankah dilarang keluar?" ujar Dimitri. "Iya, sih. Ya sudah, nggak usah antar makan siang untuk Tuan Sean. Biar Rashid saja yang bawa," usul Dimitri. Lanita terdiam. "Nona Lanita Azelia akan semakin cantik jika patuh pada ucapan suami," ucap Dimitri. "Aku hanya ingin tahu dia makan siang dengan siapa," cicit Lanita. "Bukankah bisa video call?" sahut Dimitri. "Iya, memang. Ya sudahlah, aku makan siang saja di rumah bersama Tante Danisha," gerutu Lanita. Dimitri mesem. Senang rasanya Lanita menerima sarannya. Cerita Suzana tentang Arlan yang bisa mengubah wajah menjadi siapa saja membuat nyali Dimitri ciut dan mengkhawatirkan Lanita yang selalu bertindak gegabah. "Dimitri!" panggil Suzana. "Duh, besok mau ijab kabul panggil sayang gitu, Sus!" celetuk Lanita. Dimitri mengacungkan dua jempol tangan pada Lanita. Suzana sedikit kikuk mendengar celetukan Lanita. "Kamarku sudah dihias, baju pengantin juga ada di kasur. Ambil yang perlu saja, jangan mengotak-atik yang lain," ucap Suzana. "Bukannya Sean meminta kalian menginap di Hotel Imperial?" tanya Lani. Suzana menggeleng. "Cukup di rumah saja. Karena setelah menikah kita akan membahas mantan sekretaris Tuan Haji Saka," sanggah Suzana. "Ya ampun, habis nikah itu ya malam pertama, buat tanda merah yang banyak," celetuk Lanita lagi. Suzana dan Dimitri saling pandang tapi lalu keduanya menatap Lanita lekat meminta penjelasan. Lanita yang merasa menjadi pusat perhatian dua orang di depannya segera tersadar. "Maksudku tanda merah bukti cinta." "Aduh, masa kalian tidak tahu?" ucap Lanita polos.
Suzana dan Dimitri sama-sama menggeleng. Non Lani, dua orang yang akan menikah ini benar-benar cupu dan belum menjadi suhu. Jadi mereka tidak akan paham apa itu tanda merah. Celetuk Rashid yang tiba-tiba sudah ada di antara mereka. Dia lagi, gerutu Dimitri. Memang kau tahu tanda merah apa yang dimaksud Non Lani? Rashid menggeleng seraya mencomot satu irisan kue di atas salah satu Tupperware. Hah? Nggak sopan! Ini kue untuk makan siang Tuan Sean. Hardik Dimitri. Oh, maaf. Aduh, gimana? Tuan, saya minta satu. Tak apa-apa, ya? Rashid bicara sendiri. Dimitri hendak memukul bahu Rashid dengan spatula tapi urung. Ingat, Tuan bilang kalau kita berulah lagi, kita hanya akan menerima seperempat dari gaji kita. Kau mau? Ucap Rashid. Dimitri diam dan mengambil Tupperware berisi kue-kue untuk Sean. Sudahi cemburumu padaku. Kau akan menikah besok dan aku sudah naksir Hilda. Bisik Rashid. Dimitri melotot pada Rashid. Kalian kenapa seperti kucing dan guguk seakhir-akhir ini? Tanya Lanita pada Rashid dan Dimitri. Dimitri bingung hendak menjawab apa sementara Rashid hanya terkekeh. Dimitri, ke kamar sekarang. Ikut aku. Titah Suzana. Dimitri menurut dan mengekor langkah Suzana. Hah? Kalian ke kamar mau apa? Jangan bilang mau membuat tanda merah. Celetuk Rashid lagi seraya mengekeh. Suzana dan Dimitri sama-sama tidak menggubris ucapan Rashid. Om Ras, aku nggak jadi ikut ke kantor. Sean kan melarangku untuk keluar rumah. Ujar Lanita. Rashid mengangguk sopan dan mengacungkan dua jempol tangannya. Oh, Om Ras, apa Sean banyak bertemu wanita di luar sana? Tanya Lanita. Rashid mengangguk. Lani mengerucutkan bibirnya. Tenang saja, mereka hanya rekan bisnis. Ucap Rashid. Apa wanita-wanita itu bisa dipercaya? Rashid duduk di hadapan Lanita. Jauh sebelum Tuan Sean berpura-pura buta, banyak sekali perempuan yang mengelilinginya. Tapi tak satu pun yang bisa meluluhkan hati Tuan Sean. Bahkan selama remaja, aku tak pernah mendengar Tuan Sean memiliki seorang kekasih. Lani tersenyum kecil. Om Ras dibayar berapa oleh Sean untuk mengatakan hal itu? Aku mengatakan kebenarannya, Nona. Tuan Sean dulu seperti antipati pada perempuan, bahkan beberapa teman dekatnya mengatakan kalau Tuan Sean menyukai sesama jenis. Ucap Rashid. Nona tidak perlu khawatir, Tuan Sean pernah bilang, 1000 wanita tanpa busana di hadapannya, sedikit pun Tuan tidak akan tertarik. Istrinya jauh lebih menarik untuknya. Pungkas Rashid. Lanita menggigit bibir bawahnya lalu mesem dan mengangguk berulang kali. Dimitri kembali muncul diikuti Hilda di belakangnya. Dia bergegas menata semua Tupperware yang akan dibawa Rashid dengan cekatan. Nona, aku akan membawa makan siang Tuan Sean. Ucap Hilda sopan. Lanita mengangguk ramah lalu melirik Rashid yang tiba-tiba jadi salah tingkah. Ayo, Om Rashid. Ajak Hilda dengan senyum ramah pada Rashid. Rashid berpamitan pada Lanita. Sepeninggal Rashid dan Hilda, Lanita mengembuskan napas lega. Hilda lebih santai dari Suzana? Ya. Dimitri menatap Lanita lekat. Kuharap Hilda mampu mengalihkan perasaan Rashid dari Suzana dan bisa bahagia karena mampu menarik perhatian Hilda. Lanita hanya tersenyum simpul. Senang rasanya Sean memiliki para pekerja yang mungkin tampak berselisih di permukaan, tapi sebenarnya hati mereka sama-sama baik. Aku kembali ke kamar. Jangan lupa istirahat. Memasak makan siang untuk Sean adalah aktivitas terakhirmu di area ini. Lanita bergegas kembali ke kamarnya. Pesta kebun Suzana dan Dimitri pun tiba. Ijab kabul pun sudah selesai. Keduanya sudah sah sebagai suami istri.
Dimitri tampak gagah dengan tuxedo hitam berbahan sutra yang dia kenakan. Sementara Suzana sungguh tampak sangat berbeda dengan balutan baju pengantin putih dengan model v-neck serta lace mewah di semua sisi. Tatanan rambutnya memang tidak memakai hairpiece. Tapi gaya rambut masih low bunnya sungguh cocok dengan bentuk wajah Suzana. Dimitri nyaris tak berkedip melihat Suzana yang sehari-hari tidak pernah memakai riasan wajah. Kini tampak sangat cantik dan memukau. Rashid pun demikian. Dia terpana melihat Suzana yang tampak sangat berbeda. "Ingat Hilda!" Tepuk Sean mengekeh seraya menepuk bahu Rashid. Rashid tergeragap lalu mengusap wajah karena baru tersadar dia sedari tadi terpukau oleh aura kecantikan Suzana. "Hilda duduk sendirian di sana, sana temani!" bisik Sean. Rashid menoleh ke arah yang ditunjuk Sean. Tampak Hilda sedang memakan camilan pesta sendirian. "Kedua anaknya ikut ke sini. Tapi di mana mereka, ya?" Sean mengedarkan pandangan berkeliling. "Nah, mereka sedang berkejaran di tepi kolam renang. Kau bisa mengambil perhatian Hilda melalui anaknya lebih dulu. Ini kesempatan, cepatlah!" desak Sean. Rashid mematuhi ucapan Sean. Dia menggenggam jemari tangan Sean dan menunduk. "Doakan semoga kali ini aku berhasil mendekati seorang perempuan, Tuan!" Sean tersenyum dan menepuk pundak Rashid. Rashid pun bergegas ikut bermain dan berkejaran dengan kedua anak Hilda. Mendekati Hilda dia masih saja gugup, tapi mendekati anak Hilda, Rashid seolah lepas tanpa beban. Pos keamanan depan. Sebuah mobil berhenti di depan rumah Sean. Kaca mobil terbuka. "Oh, Non Saskia, silakan masuk." Purgandi yang sudah mengenal Saskia segera mempersilakan Saskia masuk. Saskia mengangguk manis dan mengucapkan terima kasih. Tapi sebelum dia masuk dia memberikan catatan pada Purgandi. "Bisa tolong berikan ini untuk Tuan Aleska di dalam?" ucap Saskia pelan. "Nonkia memang tidak masuk ke dalam?" tanya Purgandi. "Aku tidak diundang ke acara malam ini sebetulnya. Aku hanya ingin bertemu Aleska." "Tidak diundang?" Purgandi merasa heran kenapa teman dekat Aleska tidak diundang ke pesta pernikahan malam ini. "Baiklah, tunggu sebentar, Non." Purgandi bergegas ke dalam meski dia heran, kenapa Saskia harus memberikan catatan kecil? Kenapa tidak langsung menelpon Aleska? Purgandi segera mencari Aleska dan memberikan catatan kecil pemberian Saskia. Aleska tentu saja terkejut sekaligus senang karena kemunculan Saskia yang sangat tiba-tiba. Dia bergegas menghampiri Saskia di halaman depan rumah Sean. "Kia!" panggil Aleska senang bukan kepalang. Saskia tersenyum di dalam mobil. "Akhirnya kamu kembali. Kenapa pergi tiba-tiba meninggal aku? Ayo, masuklah dulu, kita bicara di dalam." ajak Aleska semringah. Saskia menggeleng. "Kenapa? Aku tidak diundang. Oh, aku juga sedang sakit tenggorokan," desis Saskia pelan. "Aku mual dan ingin muntah. Apa kau bisa antarkan aku kamar mandi?" bisik Saskia seraya menepuk-nepuk dadanya. Aleska segera memapah Saskia masuk rumah. Dia mengantar Saskia ke kamar mandi tamu dan menunggui Saskia di sofa ruang tamu. "Den Ailes, maaf dipanggil Tuan Ajisaka." Sri muncul dari ruang tengah. "Oh, oke." Aleska mengetuk pintu kamar mandi. "Kia, kau masih lama?" "Ya," jawab Saskia dari dalam kamar mandi. "Aku tinggal sebentar, ya." "Ya." Aleska segera menuju taman belakang. Ruang tamu pun hening karena semua orang memang berada di acara pernikahan Suzana dan Dimitri malam itu. Saskia keluar dari kamar mandi. Dia mengedarkan pandangan berkeliling. Tak ada siapapun. Akhirnya dia berjalan menuju salah satu kamar yang ada di rumah Sean. Kamar Ajisaka. Saskia melihat berkeliling, keadaan rumah benar-benar sepi.
Perlahan dia membuka pintu kamar, tidak dikunci. Saskia masuk lalu terdiam memandangi sisi kamar Aji Saka. Dia lalu berjalan mendekati tempat tidur lalu duduk di tepinya seraya mengelus permukaan bed cover polos warna coklat muda. Saskia merebahkan tubuhnya lalu memejam. Dia tidak menyadari seseorang masuk ke kamar Aji Saka yang pintunya memang masih terbuka setengah. "Sedang apa kau di kamar ini?" tanya seorang lelaki. Saskia membuka mata lalu cepat bangkit. "Kau? Bagaimana bisa kau ada di sini?" tanya Saskia seraya mengernyit. Lelaki itu tersenyum. "Kau sendiri sedang apa di kamar ini, Nona Saskia?" tanya lelaki itu. Saskia melotot marah. Dia mendorong lelaki tersebut dan hendak keluar. Sayang sekali tenaga Saskia tidak sekuat lengan lelaki itu yang segera mencengkram lengan Saskia. "Mau kabur kemana? Aku tahu siapa kamu. Kau bukan Saskia." Lelaki itu menarik leher Saskia dan mengancamnya dengan pisau. "Diam atau kau kuhabisi," ancam lelaki itu. Saskia tak mau menyerah. Dia memberontak dengan menginjak kuat kaki lelaki tersebut lalu berusaha meloloskan diri. Namun gerakan lelaki itu lebih gesit. Dia memukul tengkuk Saskia hingga rubuh seketika. Lelaki tersebut segera membopong tubuh Saskia dan keluar dari kamar Aji Saka. 91. Aleska menghampiri Aji Saka yang sedang berdiri sendirian memilih makanan yang ingin dia santap. "Ada apa, Om?" tanya Aleska. Aji Saka menoleh. Kenapa, Les?" Aji Saka balik bertanya. "Loh, bukankah tadi Om yang manggil aku? Sri bilang Om cari aku," sahut Aleska. Aji Saka mengerutkan kening dan menggeleng. "Aku tak mencarimu." Aleska ikut mengerutkan kening tapi lalu dia tersenyum. "Om, akhirnya Saskia kembali. Terima kasih banyak Om sudah membujuk dia ada di sini sekarang," ucap Aleska dengan wajah semringah. Aji Saka semakin mengernyit. "Saskia? Di sini?" Aleska mengangguk senang. "Di rumah ini? Sekarang?" tanda Aji Saka. "Iya, Om." Wajah Aji Saka menegang. Dia segera menelepon Hilman. "Halo, Man. Bagaimana keadaan Saskia?" "Oh, baru saja kembali ke penginapan. Dari jam 4 sore Non Saskia sepertinya sedang mencari-cari tempat untuk dia tinggali di sini. Setelah itu dia pergi ke kedai untuk makan, agak lama di kedai, melamun menikmati suasana pantai sore hari. Lalu setelahnya kembali ke penginapan, Tuan." Jelas Hilman di seberang telepon. "Oke, baiklah. Tetap pantau Saskia, kalau perlu kau carikan tempat tinggal yang layak untuknya lalu laporkan padaku." Tita Aji Saka seraya menutup panggilan dengan wajah tegang. Aleska bingung saat mendengar video call Aji Saka dan Hilman. Saskia masih belum kembali lalu siapa yang dia temui tadi? "Kau dengar? Saskia masih belum kembali dan Hilman tak mungkin berbohong padaku," ujar Aji Saka. "Lalu siapa yang kutemui tadi?" Aleska kebingungan. "Di mana dia?" tanya Aji Saka. "Di toilet ruang tamu. Saat aku menungguinya, Sri datang dan bilang kalau Om mencariku," jelas Aleska. "Oke, ikut aku." Aji Saka melangkah cepat menuju rumah dengan wajah tegang. Gelagat tegang dan wajah kebingungan Aleska tidak luput dari pantauan Suzana. Suzana tampak waspada memperhatikan kedua lelaki tersebut. Mempelai wanita itu segera mendekat pada Sean yang duduk bersama Lanita tidak jauh dari tempatnya berdiri. "Tuan muda, apa keadaan rumah aman?" tanya Suzana. Sean menoleh. "Sus, kau nikmati saja acara malam ini. Jangan pikirkan rumah. Anak buahku sudah menjaga areal rumah dengan aman," ucap Sean. Tuan, kita jangan lengah. Anak buah Tuan juga banyak yang sedang makan di sini.
Tadi kulihat Tuan Aleska dan Tuan Ajisaka tampak tegang lalu menuju rumah dengan tergesa. Aku kok khawatir terjadi apa-apa, ya? Susanna tampak cemas. Sean tersenyum menenangkan. Oke, akan aku periksa. Kamu jangan ikut-ikutan tegang. Nikmati pestamu malam ini, Sus. Aku ikut. Ujar Lanita yang rasa penasarannya tinggi. Lanita menggandeng Sean dengan langkah tergesa. Setibanya di dalam rumah, Sean dan Lanita mendapati Ajisaka dan Aleska yang kebingungan. Kalian kenapa kelihatan bingung seperti itu? Tanya Sean. Sean, sepertinya Avalon menyamar menjadi Saskia. Ujar Ajisaka. Sean dan Lani terbelalak. Sedangkan Aleska mengernyit tidak mengerti. Bagaimana ceritanya? Tanya Sean. Aleska menjelaskan dengan cepat. Sean dan Lanita mendengarkan dengan seksama. Dilihat dari postur keduanya memang tidak jauh beda. Sama-sama langsing. Hanya Avalon sedikit lebih tinggi dari Saskia. Les, kamu tak menyadari postur tinggi Avalon? Tanya Ajisaka. Aleska yang masih bingung karena fakta tentang Avalon dan Saskia masih dirahasiakan darinya mengingat kembali pertemuannya dengan Saskia. Tadi Saskia bilang dia sedang sakit tenggorokan, suaranya sedikit serak dan pelan. Lalu saat aku memapanya masuk ruang tamu, dia sedikit membungkuk. Lagi pula aku tidak memperhatikan sedetail itu, aku terlalu senang melihatnya kembali. Tapi kenapa Tante Avalon menyamar jadi Saskia? Aleska benar-benar bingung. Ajisaka, Sean dan Lanita saling berpandangan. Om akan menceritakan kisah Avalon dan Saskia besok. Kita kembali ke taman belakang. Ajak Ajisaka. Terlalu lama kalau besok. Aku bisa mati penasaran. Protes Aleska. Ajisaka tampak berpikir. Sean, Lanita, kembalilah ke acara. Jangan merusak pesta bahagia Susanna. Apalagi Susanna, di pesta pernikahannya masih saja memikirkan sekitar. Biar Papa bicara dengan Aleska sekarang. Tita Ajisaka. Tapi, Om, mana Saskia palsunya? Kenapa dia tak ada di sini sekarang? Tanya Aleska. Coba hubungi Pak Purgandi, dia pasti mengizinkan Saskia masuk karena sudah mengenalnya dan berpikir Saskia adalah teman dekat Ailes, sayang. Usul Lanita. Sean segera menghubungi Purgandi. Halo, Pak Pur. Sean segera menanyakan keberadaan Saskia, dan Purgandi menceritakan semua dari awal sampai saat seorang lelaki membopong Saskia keluar. Seorang lelaki? Siapa? Tanya Sean. Kimbul, Tuan. Petugas yang beberapa kali memasang CCTV di rumah ini. Tadi dia bilang ke sini karena harus memeriksa CCTV secara berkala atas perintah Tuan. Kau mengenalnya? Tanya Sean yang bahkan dia sendiri tidak ingat siapa Kimbul. Tentu saja, Tuan. Tiap kali memasang CCTV dan maintenance berkala, selalu ada dia bahkan sering mengobrol dengan saya. Sahut Purgandi. Sean dan semua orang di ruang tamu saling bertukar pandang. Kita ke ruang CCTV. Ajak Sean pada semua orang. Keempat orang itu segera menuju ruang rahasia di dalam ruang kerja Sean. Hanya Aleska yang kebingungan dengan semua yang dia lihat. Di rumah Sean ada banyak CCTV. Lalu ada ruangan rahasia. Kemunculan Saskia palsu di pintu gerbang terpantau CCTV hingga dia masuk toilet dan masuk kamar Ajisaka. Apa petugas CCTV itu mengintai Avalon? Tanya Ajisaka. Sepertinya ya meski gerak-geriknya santai. Oh, dia juga yang berbicara dengan Sri di pantry. Apa maksudnya dia berpura-pura kalau Papa mencari Eyes? Sean pun bertanya-tanya. Aku perhatikan cara berjalannya, itu pasti Avalon. Ukuran kaki kanannya lebih pendek 3 cm dari kaki kirinya. Jadi agak sedikit jinjit saat dia berjalan. Ucap Ajisaka. Semua saling memperhatikan layar monitor besar hingga saat Kimbul membopong tubuh Saskia palsu keluar dari kamar Ajisaka. Lihat tahi lala di sikut kanannya. Benar dia Avalon.
pekik Ajisaka. Sean menoleh pada Ajisaka. Sedetail itu papa tahu ukuran kaki dan tahi lala di siku Tante Eve? Ajisaka menghela napas dalam. Eve pernah menjadi sekretarisku 5 tahun lamanya. Aku pasti hafal, Sean. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Papa sudah buktikan kalau papa tidak ada apa-apa dengannya. Jelas Ajisaka. Kenapa Tante Eve menyamar jadi Saskia? Gumam Aleska. Otaknya dijejali berbagai pertanyaan. Kenapa petugas CCTV itu membawa Eve? Eve sepertinya pingsan saat dia dibawa keluar kamar papa, Sean. Kita harus mencari tahu siapa petugas CCTV itu, Pak. Ujar Sean. Nanti kita tanya Purgandi. Dia pasti sedikit banyak mengetahui siapa petugas CCTV itu. Papa harus memberitahu seluruh anak buah kita agar kita tidak sembarangan mengizinkan orang masuk rumah meski mereka berwajah papa atau kamu atau siapapun di rumah ini. Pakai password atau fingerprint bila perlu. Ucap Ajisaka. Aleska memandangi Sean dan Ajisaka bergantian dengan wajah penasaran. Sudah, kalian berdua kembali ke taman. Papa harus menjelaskan semuanya pada Aleska. Sean dan Lanita mau tidak mau menuruti ucapan Ajisaka. Keduanya kembali ke taman. Susana yang sedari tadi tetap waspada dan khawatir segera menghampiri Sean saat dilihatnya tuannya itu kembali ke taman belakang. Bagaimana, Tuan? Apa yang terjadi? Tanya Susana. Tidak apa-apa. Itu Aleska hanya ingin tahu kabar Saskia yang pergi tiba-tiba. Dia meminta bantuan Papa untuk mencari tahu di mana keberadaan Saskia. Ujar Sean terpaksa berdusta karena tak ingin merusak mood Susana. Ayo, kita nikmati dan berbahagia malam ini. Pungkas Sean. Susana tampak ragu. Dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Sean. Tapi dia tetap tersenyum serta memilih menuruti apa kata tuannya itu. Dia tak ingin membuat usaha Sean mengadakan pesta untuknya rusak gara-gara insting curiganya. Biarlah, setelah acara ini selesai, aku harus menanyai Tuan Sean dan Tuan Ajisaka apa yang sebetulnya terjadi. Pasti ada yang tidak beres. Aku paham betul ekspresi Tuan Ajisaka dan Tuan Sean. Susana membatin. Maka pesta malam itu tetap berjalan lancar hingga jam 11 malam. Susana dan Dimitri memang membatasi acara hingga jam 11 malam. Semua harus sudah berakhir. Mungkin malam ini adalah malam bahagia mereka, tapi esok hari tetap saja yang lain harus kembali bekerja dan bersiaga. Lanita pun senang sekali karena malam itu Sharon datang bersama Josh. Ya, bersama Josh. Josh, antar pulang Sharon dengan selamat, ya. Ucap Lanita. Siap. Kupastikan keamanan dan kenyamanan Sharon di tanganku. Sahut Josh. Sharon hanya mengedikan bahu seraya memutar bola matanya malas mendengar ucapan Josh. Kamu sudah pamit pada Mama? Tanya Lanita. Belum. Pamitlah, Mama masih di sana bersama Papa Rick. Usul Lanita. Sharon tampak ragu. Tadi kalian sudah saling sapa dan berpelukan. Mama bukan orang pendendam, Syah. Pamitlah. Lanita menggandeng Sharon untuk berpamitan dengan Dane. Kamar Susana. Susana meminta Dimitri berbalik badan saat dia dengan cepat mengganti gaun pengantinnya dengan gaun malam. Dimitri menggerutu, tapi dia setuju karena Susana tampak sangat terburu-buru. Memang harus malam ini kamu ikut membahas Avalon? Tanya Dimitri. Ya, aku yakin tadi pasti ada yang terjadi saat pesta kita. Aku hanya ingin tahu. Kau tidur saja duluan. Susana melesat keluar kamar. Tinggallah Dimitri yang nelangsa ditinggal malam pertama oleh Susana. Ruang kerja Sean. Susana masuk ruang kerja Sean, semua orang di dalam menghela napas seraya menggeleng. Kenapa ikut ke sini? Kasihan Dimitri. Kami sudah membebaskanmu dari semua tugas. Bahkan Hilda saja menginap di sini dan tidur di kamar bersama Ibu Parmiah. Ucap Sean seraya menunjuk Hilda. Maaf, Tuan. Aku tak bisa tidur dengan tenang, percuma.
Lebih kasihan Dimitri kalau aku di sisinya, tapi pikiranku masih saja kalut. Lebih baik aku tahu dulu apa yang terjadi baru setelah itu tidur dengan tenang. Sahut Suzana bersikukuh. Benar kan sudah ada yang terjadi? Sean dan yang lainnya pasrah. Suzana memang tak bisa dibantah jika dia sudah merasa khawatir dengan keamanan rumah. Akhirnya mereka mengizinkan Suzana ikut dalam pembicaraan mereka. Aleska yang sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi hanya bisa bersandar lemas. If pembunuh Mama Sean dan bagaimana dengan Saskia? Oh, pening sekali kepalanya. Tapi Aleska merasa salut dengan Aji Saka yang masih tetap menyayangi Saskia. Pembicaraan malam itu berakhir tepat jam 2 malam. Semua orang kembali ke kamar masing-masing. Suzana masuk kamar dengan membuka pintu perlahan. Dia berharap Dimitri sudah tidur karena dia masih canggung untuk tidur dengan seorang lelaki untuk pertama kalinya. Suzana menghela napas lega. Dimitri sudah mendengkur halus dengan piyama warna ungu spesial pemberian Lanita. Khusus untuk malam pertama mereka, Lanita membelikan lingerie warna ungu untuk Suzana dan piyama dengan warna senada untuk Dimitri. Manis sekali, bukan? Wanita yang sangat setia pada keluarga Sean itu berdiri bingung di tepi tempat tidur. Akhirnya dia memutuskan mengambil bantal guling serta selimut di lemari lalu tidur di sofa bed dekat jendela. Suzana langsung terlelap karena kelelahan. Keesokan harinya, Dimitri yang lebih dulu bangun. Dia mengucek mata berkali-kali. Suzana tidur di sofa. Bukan di sisinya? Dimitri menghela napas dalam. Malam pertama ditinggal pergi entah kemana dan saat kembali ke kamar, istriku itu malah tidur di sofa. Apa ada pengantin baru yang seperti ini? Gumam Dimitri dalam hati. Perlahan Dimitri turun dari tempat tidur. Dia membetulkan letak selimut Suzana yang tak beraturan. Tapi Suzana terusik juga rupanya. Matanya terbuka dan dia terkejut mendapati wajah Dimitri begitu dekat dengan wajahnya. Jangan kaget. Ini aku suamimu. Bisik Dimitri lembut. Wajah Suzana memerah, dia segera bangkit lalu beranjak ke kamar mandi. Lagi-lagi Dimitri hanya menghela napas pasrah. Sabar, Dimitri. Yang penting sekarang Suzana sudah saja jadi istri. Eksekusi malam pertama bisa kapan saja. Jadilah suami yang sabar dan pengertian menghadapi sikap dan karakter istrimu. Gumam Dimitri seraya mengelus dada.